warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dul Muhyi, guru pendidikan agama Islam SMP Triwibawa Jakarta Pusat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500111518. Pada hari saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada siswa kelas 7 dengan materi bab 3, yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Silakan saksikan video berikut ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Tidak. Masuk semua? Masuk. Alhamdulillah masuk semua. Baik, selanjutnya silakan untuk disiapkan. Bersiap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, masih semangat anak-anak? Masih. Coba berdiri. Ya. Jadi tetap semangat ya, biar pembelajaran hari ini kita tetap semangat. Coba. Ya. Tepuk semangat. Baik. Ya, kita lanjut dengan lagu nasional ya. Tiga. Ya, siap berdiri lagi. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan dulu. Baik, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang bab 3, yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pembelajaran diri kalian dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Kedua, melalui teknik pembelajaran, teknik everyone is teacher, kalian dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial. Dan yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat quote tentang sholat dan zikir, mencegah perbuatan keji dan munkar dalam media sosial atau media lainnya. Baik anak-anak, ini ada infografis. Coba bacakan Helen.
Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Makna sholat dan zikir. Sholat untuk meraih ketakwaan dan menghadiri perilaku tercela. Hikmah melaksanakan sholat dan berzikir. Mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Baik, ya yang akan kita bahas kali ini adalah makna sholat dan berzikir. Baik, ini ada pantun. Coba bacakan si Salma. Cari barang lama di gudang. Mengikat pagar dengan kawat. Jadikan hidup lebih terang. Sholat 5 waktu jangan terlewat. Bisa. Ya, pantun yang kedua. Siapa? Ya. Buat teh jangan pakai gula. Banyak-banyak beribadah, hindari perbuatan tercela. Ya, baik. Selanjutnya tentang sholat, ya. Hari ini Bapak akan bahas tentang masalah sholat dan zikir. Pada minggu yang lalu Bapak sudah menjelaskan tentang Asmaul Husna, ya. Apa sih Asmaul Husna itu? Nama-nama Allah ya. Sekarang tentang sholat. Coba siapa yang bisa sholat secara bahasa? Salma. Sholat secara bahasa artinya meminta kebaikan. Sholat secara bahasa sebagai doa atau doa minta kebaikan. Kalau kita berdoa, kemudian kita minta kebaikan, ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah termasuk sholat. Baik, selanjutnya sholat menurut istilah. Coba Ratu. Sholat menurut istilah adalah sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baik, ya. Jadi sholat menurut istilah adalah dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi kalau kita sholat kemudian sudah takbiratul ihram, ya, nah kemudian salam diakhiri dengan salam, maka itu sudah disebut sholat tapi menurut istilah. Nah yang kita gunakan adalah sholat menurut istilah, yaitu apa? Diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Baik. Selanjutnya ini ada dalil Al-Quran tentang sholat, yaitu ada pada surat Al-Ankabut ayat 45. Coba yang bisa baca siapa? Nah, silakan Salma. Bismillahirrahmanirrahim. Utluma uhiya ilaika minal kitabi wa qimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Baik, baca artinya. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah mengingat Allah sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 7. Baik, ini dalil Al-Qur'annya tentang kewajiban untuk menjalankan sholat 5 waktu. Baik, ya. Sekarang macam-macam sholat. Perhatikan, coba. Jadi sholat itu ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Sholat fardu itu apa? Sholat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Baik, jadi sholat fardu itu adalah sholat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, yaitu 5 waktu, ya. Subuh,
asar berapa rakaat? Baik, ya, ini sholat fardu yang wajib kita laksanakan sehari semalam 5 waktu. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah. Apa yang disebut dengan sholat sunnah? Baik, jadi sholat sunnah adalah sholat yang tidak wajib. Artinya apa? Boleh kalian mengerjakan dan boleh kalian tidak mengerjakan. Kalau kalian mengerjakan berarti tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kalau kalian tinggalkan itu tidak apa-apa. Artinya kalian tidak mendapatkan dosa. Seperti apa? Seperti sholat duha. Sholat duha kalau siang hari itu ya kita melaksanakan sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat sampai 8 rakaat. Boleh kalian lakukan. Kemudian sholat tahajud. Sholat tahajud itu dilakukan di malam hari setelah kalian bangun tidur. Kemudian tidurnya itu telah melaksanakan sholat isya. Kalian sholat isya dulu, baru tidur, kemudian bangun di malam hari. Nah, kalian ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat atau 4 rakaat. Itu yang disebut dengan sholat tahajud. Baik, nah sekarang syarat wajib sholat. Yang pertama Islam. Yang kedua balik itu artinya dewasa. Jadi kalau sudah dewasa, kalau sudah balik itu kalian wajib menjalankan sholat 5 waktu. Pak, anak kecil boleh nggak sholat? Boleh, sebagai pembelajaran. Kemudian yang ketiga berakal. Kemudian syarat sah daripada sholat. Yang pertama cuci badan dari hadas dan najis. Kalian kalau mau sholat badannya harus suci. Dari apa? Dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian bersih dari najis. Ya, badan kalian itu harus suci dari najis. Pakaiannya juga harus suci, badannya juga harus suci, ya, tidak ada najisnya, tidak terkena najis. Kalau badan kalian masih dalam keadaan punya najis, ya, punya hadas, dan tidak sah untuk menjalankan sholat. Baik, kemudian yang kedua adalah menutup aurat. Auratnya kalian itu kalau sholat ditutup. Kemudian yang ketiga berada di tempat yang suci. Contoh tempat yang suci, masjid. Kemudian sholat. Kemudian rumah juga kalau memang itu bersih, suci, juga boleh untuk menjalankan sholat. Baik. Kemudian yang keempat, setelah masuk waktu. Ya, artinya kalau kita menjalankan ibadah sholat itu harus sudah masuk waktu. Waktunya sholat zuhur, kita sholat zuhur. Waktunya sholat asar, kita sholat asar. Waktunya sholat maghrib, kita sholat maghrib. Waktunya sholat isya, kita sholat isya. Waktunya sholat subuh, kita sholat subuh. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat. Yang kelima itu menghadap arah kiblat. Jangan kita sholat di rumah atau di masjid atau di musola tidak menghadap kiblat, menghadapnya ke arah timur. Kira-kira sah tidak? Ya, tidak sah karena sholat itu harus menghadap kiblat. Baik, sekarang rukun-rukun sholat. Artinya yang harus dikerjakan ketika kalian melaksanakan sholat. Yang pertama niat.
niat untuk melaksanakan sholat dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Pak, ada yang bisa niat sholat zuhur? Ada yang itu. Siapa yang bisa niat sholat zuhur? Sama, ya. Baik, terima kasih. Ya, nah itu contoh niat sholat zuhur. Nah, kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar untuk memulai sholat. Jadi kalau kalian sudah Allahu Akbar, nah berarti kalian sudah memulai sholat. Kenapa? Karena itu disebut takbiratul ihram. Baik, kemudian berdiri. Ya, kalian kalau mampu berdiri, berdiri sholatnya. Jangan mampu berdiri, tapi sholatnya duduk. Ya, kalau kalian mampu berdiri, sholatnya berdiri. Ya, kemudian yang keempat, ruku. Ruku berarti membungkukkan badan dalam sholat. Perhatikan nih, ruku nih, ya, ruku. Nah, seperti ini. Oh, ini namanya ruku, membungkukkan badan. Kemudian sujud. Sujud itu meletakkan dahi ke tangan dalam sholat. Ini kalau sujud, kalian ininya diletakkan di tanah. Ya, kalau ada sajadahnya, berarti di atas sajadah. Baik. Kemudian yang keenam duduk. Duduk dalam sholat. Ya, yang disebut dengan duduk di antara dua sujud. Dan yang tujuh adalah tahiyat, mengucapkan doa tahiyat dalam sholat. Contohnya at-tahiyatul mubarakatus shalawatus thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekarang makna zikir. Zikir ya secara bahasa ialah ingat. Ya, artinya apa? Kalau kita ingat berarti disebut zikir. Kemudian secara istilah adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Itu zikir secara istilah. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik, ya. Zikir itu ada 3. Yang pertama, zikir dengan hati. Yaitu apa? Puasa. Jadi kita bertafakur, ya, bertafakur merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya zikir secara hati. Nah, kemudian yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu dengan mengucapkan ya lafaz-lafaz yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Jadi membaca tahmid. Tahu tahmid? Bacanya seperti apa tahmid? Baca tahmid. Alhamdulillah. Bacaan tasbih contohnya seperti apa? Subhanallah. Bacaan takbir contohnya Allahu Akbar. Kemudian baca Al-Quran. Nah, ini semua tadi adalah zikir dengan ucapan.
Nah, yang ketiga adalah zikir dengan perbuatan, yaitu menaati perintahnya dan menjauhi daripada larangannya. Ya, kalau Allah menyuruh sholat, kita sholat, ya. Nah, berarti kita sudah berzikir kepada Allah dengan perbuatan. Allah melarang kita untuk mabuk, berjudi. Nah, kemudian kita tidak melaksanakan, bahkan kita menjauhi perbuatan itu. Nah, berarti kita sudah berzikir kepada Allah dengan cara berbuat. Baik, nah sekarang hikmah sholat dan zikir. Coba A. Menguatkan akidah. B. C. D. Mewujudkan akhlak yang mulia. Jadi semua ini adalah hikmah daripada sholat dan zikir. Baik. Selanjutnya Bapak kasih tugas. Ya, Bapak kasih tugas kelompok 1, 2, 3 ya. Baik. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk kalian merangkum ya, menulis materi yang Bapak baru saja sampaikan berkaitan dengan sholat dan zikir. Baik, ya, waktunya sudah selesai. Coba bacakan hasil diskusi yang baru saja kalian lakukan. Ya. Nah, nanti perwakilan satu-satu ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan untuk membacakan hasil diskusinya. Ayo, baca. Pengertian sholat. Sholat menurut bahasa adalah sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Baik, ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2, silakan baca. Baik, terima kasih kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3. Sholat dapat dianggap sebagai bentuk zikir yang paling utama. Karena dalam sholat, seseorang berzikir kepada Allah Ta'ala. Zikir dalam sholat. Dalam sholat terdapat banyak zikir yang diucapkan seperti takbir, tahmid, dan tasbih. Baik, tangan untuk kelompok 3. Baik, ya. Selanjutnya perhatikan ya, di layar ada mari bertafakur. Boleh kalian nanti dibuka di buku paket kalian ya, yang isinya mari bertafakur ya. Bapak kasih tugas lagi ya. Hari lagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ini ya. Baik, coba perhatikan ya. Ini kalian baca sendiri-sendiri, kemudian nanti kalian bikin quotes, bikin kalimat-kalimat yang bagus ya, kalimat-kalimat yang mengandung hikmah. Dan Bapak kasih waktu baik ya. Nah, ini Bapak kasih tugas ya, bukan hanya di sini saja ya, nanti boleh kalian kerjakan di rumah masing-masing ya. Kalian cari kalimat yang bagus, mengandung hikmah ya, yang berkaitan dengan sholat dan zikir. Kemudian ya, kalian bikin Canva ya, bikin di Canva. Kemudian nanti kalau sudah jadi, kalian boleh share ya, di share ke media sosial
ya, baik itu di Instagram maupun Facebook dan media sosial yang lainnya. Nah, kalau kalian menyebarkan kebaikan, maka kalian akan mendapatkan kebaikan pula. Kalian akan mendapatkan pahala pula. Baik, anak-anak sekalian, ya itu nanti tugas untuk di rumah ya. Nah, jadi kesimpulannya, ya, kesimpulan pada pertemuan ini, perhatikan, ya, sholat merupakan amalan ibadah yang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian sholat dan zikir memiliki hikmah sebagai berikut. A. Menguatkan akidah. B. Zikir merupakan elemen yang penting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak melaksanakan sholat, maka kita akan berdosa. Jika kita tidak menjalankan sholat, pasti kita tidak melaksanakan zikir, karena keduanya sangat erat, Bu. Jadi sholat adalah merupakan kewajiban bagi kita seorang muslim yang sudah dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau anak kecil ya melaksanakan sholat itu hanya pembelajaran saja, ya, sebagai pembelajaran. Baik, nah, kita akhiri pertemuan ini dengan pembacaan doa. Ya, silakan doa ditutup dengan baca doa. Silakan dipimpin oleh Salma. Bersiap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Shadaqallahul adzim. Memberi salam.